wonder how it goes. They Hey, it's Montoya. Happy Independence Day! Huh? Happy You gotta have a girlfriend. Seorang polisi senior bernama John, terlihat sedang mengintai seorang bandar barang haram, bersama rekannya yang bernama Andy. Di tengah pengintaian, Andy bertanya kepada John, apakah ia baik-baik saja. Karena sedari tadi, John terlihat murung. John menjawab, kalau dirinya baik-baik saja. Hanya saja, John teringat akan mendiang istrinya, karena hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka berdua. Rupanya istri John sudah meninggal 2 tahun lalu, akibat penyakit kanker. Tak lama kemudian, bandar yang diincar akhirnya keluar dari sarang. Saat itu juga, John dan Andy beraksi, hingga baku tembak sengit tak dapat lagi dihindari. Si bandar pada akhirnya berhasil John tembak mati. Namun sialnya, Andy harus sekarat akibat tertembak dalam pergelutan tadi. Dengan cepat, John menghubungi pihak medis untuk mengamankan Andy dari TKP. Malam harinya, John singgah di sebuah bar untuk menenangkan pikirannya yang runyam. Pasalnya, sahabat sekaligus partner John dalam bertugas, yaitu Andy, saat ini masih terbaring koma di rumah sakit akibat baku tembak tadi siang. Tak lama kemudian, John melihat seorang wanita yang agak mirip dengan mendiang istrinya. Wanita ini diketahui bernama Tina, yang merupakan seorang janda anak 1. Melihat John, yang terus memperhatikannya sedari tadi, Tina lantas mendekatinya, dan mengajak John untuk berkenalan. Malam itu, John dan Tina berbincang panjang lebar tentang kehidupan masing-masing. John terlihat nyaman mengobrol dengan Tina, meskipun baru beberapa jam berkenalan. Karena bukan wajah Tina saja yang mengingatkan John akan mendiang istrinya. Tapi cara bicara Tina juga hampir terdengar sama, seperti mendiang sang istri. Kemudian, Tina menjemput putrinya yang sedang menghadiri pesta ulang tahun di rumah pacar Tina. Rupanya Tina sudah punya pacar yang diketahui bernama Russo. Kemudian, Tina mengajak putrinya pulang, yang diketahui bernama Anna, karena malam sudah sangat larut. Russo sempat mengajak Tina dan Anna untuk bermalam saja di rumahnya. Namun Anna menolak, dan ngotot tetap ingin pulang. Lagi pula, jarak menuju ke rumah mereka tidak begitu jauh, dan bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki saja. Rupanya Anna tidak setuju kalau ibunya berpacaran dengan Russo. Tina berusaha meyakinkan Anna kalau Russo adalah seorang pria baik-baik. Tina sangat yakin Russo pasti bisa menjadi ayah yang baik untuk Anna. Setelah dibujuk, pada akhirnya, Anna pun luluh. Anna berjanji kepada sang ibu, dirinya akan berusaha sebisa mungkin untuk menerima Russo sebagai calon ayah tirinya. Supaya lebih cepat sampai, Tina lantas mengajak Anna pulang lewat jalan pintas saja. Entah apa yang ada di pikiran Tina, membawa putrinya pulang lewat jalan pintas yang sangat sepi dan gelap. Hingga di tengah perjalanan, mereka berdua dicegat oleh para gangster yang sedang dalam pengaruh miras. Tina berusaha melakukan perlawanan, tapi upayanya itu sia-sia saja. How it goes. They Hey, it's Montoya. Happy Independence Day! Huh? Happy You gotta have a girlfriend. Mereka lantas membawa Tina masuk ke dalam sebuah rumah kosong. Anna yang ketakutan bersembunyi di bawah kolong meja. Dalam persembunyiannya itu, Anna harus menyaksikan sang ibu diperkaos oleh para gangster berkali-kali secara bergantian. Bukan hanya diperkaos saja, Tina juga dipukuli,
karena berusaha melakukan perlawanan. Setelah selesai melakukan aksi bejat mereka, para gangster ini langsung pergi meninggalkan Tina yang sudah tak sadarkan diri dalam kondisi terluka cukup parah. Anna yang panik berusaha membangunkan ibunya, namun si ibu tak kunjung bergerak juga. Pada akhirnya, Anna pun berinisiatif meminta tolong kepada para pengguna jalan. Kebetulan malam itu, John dan seorang rekannya melintas untuk berpatroli. Anna lantas membawa John ke rumah kosong, tempat di mana ibunya tergeletak. Tentu John sangat kaget. Wanita yang baru saja ia kenal tertimpa peristiwa yang sangat memilukan. Dengan cepat, John memanggil bantuan untuk mengamankan Tina ke rumah sakit. Singkat cerita, Tina telah diamankan ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh pihak medis di ruang gawat darurat. Sementara itu, Anna yang masih syok dan ketakutan, berusaha ditenangkan oleh neneknya yang baru sampai ke rumah sakit itu. Tak lama kemudian, John menemui Anna. John memberitahu Anna kalau saat ini, ibunya sudah melewati masa kritisnya. John lantas bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Anna yang masih syok, berusaha menjelaskan kepada John kejadiannya secara terperinci. Ternyata Anna kenal dengan para gangster yang telah memperkaos ibunya. Mereka semua adalah para gangster lokal yang ternyata sudah sering mengganggu Tina. Setelah mengantongi informasi dari Anna, para polisi langsung bergerak, malam itu juga, meringkus para gangster jahanam tersebut di tempat yang berbeda. Pada akhirnya, mereka semua berhasil diringkus tanpa ada kendala yang berarti. Malam itu juga, Anna diminta untuk mengidentifikasi wajah para pelaku yang telah menyerang dan memperkaos ibunya sampai sekarat masuk ke rumah sakit. Meskipun masih syok dan ketakutan, Anna tetap berusaha memberanikan diri untuk memberikan kesaksiannya demi menegakkan keadilan untuk sang ibu. Anehnya, para gangster tersebut terlihat masih bisa santai, seolah tak terjadi apa-apa. Forward. Show me the look. Tak lama setelah itu, Russo datang ke rumah sakit, menjenguk sang pacar, yaitu Tina, yang masih belum sadarkan diri. Anna menyambut kedatangan Russo dengan ramah dan hangat, berbeda dari sebelumnya. Karena ia sudah berjanji kepada si ibu, akan membuka hati untuk Russo, yang akan menjadi ayah tirinya kelak. Di balik itu, ibu dari dua orang pelaku, tak terima kalau anaknya diringkus oleh polisi. Si ibu sangat yakin kalau kedua anaknya tidak bersalah. Si ibu malah menuduh Tina yang lebih dulu menggoda kedua anaknya. Dengan kata lain, semua yang terjadi bukan karena unsur pemaksaan, melainkan suka sama suka. Si ibu yang merupakan orang yang cukup terpandang di kota kecil ini akan melakukan segala upaya agar kedua anaknya itu tidak dipenjara. Sends an angel. Who's gonna pay that bill? J. Kirkpatrick. Tanpa membuang waktu, si ibu langsung menyewa jasa seorang pengacara handal yang diketahui bernama Arman. Arman merupakan seorang pengacara yang paling berpengaruh di kota ini. Setiap kasus yang ia tangani di pengadilan selalu berujung dengan kemenangan. Masalahnya, Arman adalah seorang pengacara yang tamak dan serakah. Ia sama sekali tidak peduli kliennya bersalah atau tidak. Yang penting bagi Arman adalah uang dan reputasi. Khusus untuk kasus ini, Arman meminta bayaran dalam jumlah yang sangat fantastis. Mengingat, kliennya kali ini merupakan salah satu orang terkaya dan terpandang di kota kecil ini. Tentu uang bukanlah masalah bagi ibu si kedua pelaku, asalkan kedua anaknya yang bejat terbebas dari segala tuduhan. With making spare them any pain. It's out of jail. Berpindah ke John, yang rupanya sangat prihatin atas apa yang menimpa Tina. Terutama sang putri, yaitu Anna, yang pasti masih sangat trauma atas apa yang ia saksikan. Maka dari itulah, John belum beranjak dari rumah sakit ini untuk memastikan agar kedua korban mendapatkan perlindungan yang layak. Bukan hanya dari segi hukum, tapi juga dari segi emosional. John berusaha menenangkan Anna, berkata kalau semua badai ini pasti akan segera berlalu. John meminta Anna agar selalu tegar demi ibunya yaitu Tina. Karena sebagai seorang ibu, Tina pasti akan sedih
melihat anak semata wayangnya, yaitu Anna, terpuruk dan putus asa. Dengan kata lain, Anna harus tetap kuat demi menjaga sang ibu tercinta. Setelah mendengar nasihat dari John, pada akhirnya, Anna bisa tersenyum kembali. Singkat waktu, Tina akhirnya diperbolehkan pulang. Meskipun kondisi fisiknya sudah membaik, tapi kondisi mental Tina masih sangat kacau dan memprihatinkan. Namun demikian, Tina berusaha tetap tegar untuk melanjutkan hidup ini, meskipun mengalami trauma yang mendalam. Hal itu Tina lakukan demi anak semata wayangnya. Karena kalau Tina terus sedih dan terpuruk, secara otomatis, anaknya yaitu Anna, juga akan mengalami hal yang sama. Tapi Tina yang masih trauma, sering mengalami mimpi buruk terkait kejadian pilu malam itu, sehingga membuat Tina histeris ketakutan. Di saat itulah, Anna dan neneknya datang untuk menenangkan Tina. Tak lama kemudian, Tina dan Anna didatangi oleh pengacara mereka, yang diketahui bernama Julia. Julia meminta Tina dan Anna agar tidak usah ragu atau takut memberikan kesaksian mereka berdua di pengadilan dengan jelas dan terperinci. Karena kesaksian sekecil apapun akan sangat bisa membantu dalam memenangkan kasus ini di pengadilan. Sebaliknya, apabila kesaksian Tina dan Anna terdengar ragu dan tidak meyakinkan, maka kemungkinan besar mereka akan kalah di pengadilan. Karena yang akan mereka hadapi di pengadilan adalah seorang pengacara paling handal dan licik, yang tak lain adalah Arman. We're all set? Okay. I made some soup. I'll see you in court. Singkat cerita, persidangan pun akan segera dimulai. John turut hadir di persidangan itu untuk memberikan dukungan moral kepada Tina dan Anna. Tak lama kemudian, Tina dan Anna melangkah masuk pengadilan untuk memberikan kesaksian. Sedangkan para pelaku terlihat masih bisa santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka cukup percaya diri akan segera melenggang bebas keluar dari pengadilan ini. Mengingat, orang yang membela mereka bukanlah seorang pengacara yang sembarangan. Arman adalah seorang pengacara yang selama ini selalu berhasil memenangkan setiap kasus yang ia tangani, meski dalam kasus paling sulit sekalipun. Hingga persidangan pun dimulai oleh Julia yang menyampaikan argumennya. Dengan menghadirkan saksi pertama, yaitu John, orang pertama yang menemukan Anna dan Tina. Di tengah itu, Arman terus berusaha mematahkan setiap argumen yang disampaikan oleh Julia. But John Dromer, my fourth detective. To honor the basic principle. Another call when we Your Honor, thank you, us from outside the boathouse. what did you observe? Detective, you may step down. Selesai John bersaksi, kini giliran Tina pula yang memberikan kesaksiannya. Tapi lagi-lagi, kesaksian dari korban dipotong oleh Arman, si pengacara para pelaku. Tina yang masih mengalami trauma, tentu ia menjadi semakin panik dan berteriak di tengah persidangan. Tina berteriak mengatakan, luka di tubuhnya dan juga di tubuh anaknya seharusnya sudah cukup kuat untuk dijadikan sebagai bukti untuk menghukum para pelaku. Melihat dari perilaku dan emosi Tina yang tidak stabil, hakim malah meragukan semua kesaksian yang keluar dari mulut Tina. The evidence is overwhelming. My clients. Para pelaku kompak memberi pernyataan kalau semua yang terjadi malam itu murni karena suka sama suka dan sama sekali tidak ada unsur pemaksaan. Sementara argumen dari Arman berkata kalau luka di tubuh Tina merupakan dampak dari kekerasan yang diperbuat oleh pacarnya sendiri, yaitu Russo. Malam itu, Tina dan Russo menghadiri sebuah pesta sembari mabuk-mabukan. Mereka berdua lantas terlibat pertengkaran yang berujung pada tindak kekerasan. Tina yang sakit hati lantas mengajak para pelaku melanjutkan pesta miras di rumah kosong. Tina yang sudah semakin mabuk lantas mengajak para pelaku untuk bercocok tanam. Selesai itu, Tina lantas meminta bayaran dalam jumlah yang banyak kepada para pelaku atas jasanya dalam melayani mereka semua. Tapi para pelaku menolak, sehingga membuat Tina sakit hati. Tina lantas memfitnah mereka semua telah memperkaos dirinya malam itu. Sehingga pada akhirnya, setiap argumen yang dilontarkan oleh Arman berhasil meyakinkan sang hakim kalau para pelaku tidak bersalah. Others. Persidangan pun ditutup dengan Tina yang berteriak histeris menuntut keadilan atas dirinya. Malam harinya, terlihat John duduk merenung sendirian
memikirkan nasib Tina dan putrinya yang tidak mendapatkan keadilan yang layak. Sebagai seorang aparat hukum, John tentu merasa sakit hati melihat para pelaku melenggang bebas keluar dari pengadilan. Tina sendiri, kondisinya semakin memprihatinkan. Ia menolak meminum obat dari dokter dan lebih memilih meneguk minuman keras di bar. Bahkan, Tina yang mentalnya semakin terganggu, berjalan ke sana kemari tanpa arah tujuan yang jelas. Rupanya secara diam-diam, John terus mengikuti Tina karena ia tahu kalau saat ini kondisi mental Tina tidak stabil. John khawatir kalau Tina akan mengambil jalan pintas untuk mengakhiri penderitaannya. Dugaan John ternyata benar, Tina berusaha untuk bundir. Untung saja, John berhasil menghalangi aksi nekatnya tepat waktu. John memperingatkan Tina bahwa dirinya masih punya seorang anak yang masih membutuhkan kasih sayang Tina sebagai seorang ibu. Mendengar itu, barulah Tina sadar kalau apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Tina langsung menangis histeris di dalam pelukan John. I'm moving very slowly. Di hari berikutnya, sepulang dari sekolah, Anna tak menemukan kucing kesayangannya. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata si kucing sudah tewas, dihabisi oleh salah seorang pelaku. Yaitu sebagai peringatan keras, agar lain kali, Tina dan Anna tidak berani macam-macam lagi dengan mereka semua. Mia. Tentu kejadian ini semakin membuat Anna trauma, panik, dan ketakutan. Dengan cepat, Anna melaporkan kejadian ini kepada John. Mengetahui itu, tentu John semakin sakit hati kepada para pelaku. Sehingga pada akhirnya, John mengambil langkah drastis untuk menghukum para pelaku yang sudah sangat kelewatan dengan caranya sendiri. Dan ya, John sudah bertekad akan membantai mereka semua satu persatu. Sehingga dengan begitu, barulah Tina dan anaknya bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Malam harinya, terlihat Russo sedang duduk sendirian di dalam bar. Russo sedang galau karena dirinya merasa gagal melindungi pacarnya sendiri yaitu Tina. Di saat yang sama, datanglah seorang pelaku yang sengaja mencari gara-gara dengan Russo. Awalnya, Russo enggan meladeni si pelaku, tapi sudah didiamkan, si pelaku malah semakin melunjak hingga membuat Russo semakin emosi. Untung saja perkelahian itu berhasil dilerai oleh si pemilik bar. Tapi saat hendak pulang, Russo malah diserang oleh si pelaku yang masih sakit hati. Di saat yang sama, datanglah John yang langsung menembak si pelaku hingga akhirnya tewas di tempat. Ternyata malam ini, John sudah resmi memulai misi balas dendam Tina dan Anna. Lalu setelah itu, John memanggil ambulans untuk mengamankan Russo ke rumah sakit. Tak lama kemudian, John pun diinterogasi oleh dua orang rekan polisinya terkait penembakan seorang pelaku tadi. John seorang polisi yang sudah berpengalaman, tentu dirinya bisa dengan mudah mengelabui kedua rekan polisinya ini. John memberi keterangan, dirinya terpaksa menembak si pelaku, karena si pelaku melawan saat akan ditangkap setelah menyerang Russo. Karena tidak ada bukti dan saksi, pada akhirnya, kasus ini resmi ditutup. I had a purpose. Charge my sworn duty as an officer of the law. Kematian rekan mereka tentu membuat para pelaku yang lain semakin khawatir akan nasib mereka. Mereka sangat yakin kalau selanjutnya John pasti akan membantai mereka semua satu persatu untuk membalaskan dendam Tina. Maka dari itulah mereka meminta bantuan Arman si pengecara untuk menjebloskan John ke penjara sebelum semuanya terlambat. Tapi kali ini Arman tidak bisa berbuat apa-apa karena menjebloskan John ke penjara bukanlah hal yang mudah. Mengingat John merupakan seorang aparat hukum yang sangat teliti dalam beraksi. Talk it over as a family. Sick. Innocent people don't do time. Sementara itu, John kembali beraksi, melanjutkan misi balas dendamnya. Apalagi kalau bukan membantai para pelaku selanjutnya. Malam itu, kedua pelaku mendatangi sebuah tempat yang melakukan transaksi barang haram bersama seorang bandar. Tanpa mereka sadari, di tempat tersebut, yang merupakan jurang air terjun, sudah ada John yang menunggu kedatangan mereka berdua.
Ternyata bandar yang menghubungi mereka berdua, tak lain adalah John, yang sengaja menyamar untuk menjebak kedua pelaku untuk datang ke tempat ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, John langsung menembak mereka berdua sampai terpental ke dalam air terjun. Dua hari kemudian, ibu kedua pelaku memberitahu puluhan wartawan, menuduh kalau Tinalah yang telah menghabisi kedua anaknya dengan sengaja memperalat seorang polisi senior bernama John. Namun tentu saja, tuduhan dari ibu kedua pelaku ini hanya sebatas angin lalu saja, karena tidak didukung dengan bukti maupun saksi. Sementara itu, Tina sangat lega dan puas mendengar kalau ketiga pelaku telah tewas dihabisi. Bahkan, Tina yang mentalnya sempat terganggu, sekarang sudah mulai pulih seperti sedia kala, dan sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Rupanya Tina sudah mengetahui kalau pelaku yang membantunya untuk balas dendam tak lain adalah John. Hal itu John sampaikan sendiri saat ia menghalangi Tina yang ingin melakukan bundir tempo hari. Sementara itu, seorang pelaku yang masih tersisa terlihat semakin ketakutan. Ia takut kalau dirinya juga akan bernasib sama seperti para pelaku yang lain. Bahkan sudah hampir seminggu, si pelaku tidak keluar dari rumahnya yang ia kunci dari dalam. Tapi John yang seorang polisi berpengalaman, sama sekali tidak kesulitan membobol dan menyusup ke dalam rumah si pelaku. Kemudian, John memaksa si pelaku mengakui semua kejahatan mereka di atas secari kertas, lengkap dengan tanda tangannya. Hal ini John lakukan untuk membersihkan nama baik Tina yang sudah terlanjur tercoreng di mata publik akibat perbuatan jahat para pelaku. Setelah semua pengakuan selesai ditulis, tanpa ragu, John langsung membantai si pelaku terakhir. Di hari berikutnya, John menemui pengecara para pelaku, yaitu Arman. Tanpa ragu sedikit pun, John membuat pengakuan di depan Arman kalau dirinya lah yang telah membantai para kliennya itu. John lantas menantang Arman untuk menyeretnya ke pengadilan. John ingin tahu sehebat apa kemampuan Arman untuk menjebloskan dirinya ke dalam penjara. Tapi Arman menolak dan berkata kalau dirinya membela para klien hanya demi uang saja. Arman sama sekali tidak peduli dengan nyawa para pelaku yang telah membayar jasanya itu. Arman bahkan berterima kasih kepada John karena telah membantai para pelaku yang selama ini menjadi sampah masyarakat. Sementara itu, Tina dan keluarganya bersiap akan pindah ke kota lain untuk memulai hidup yang baru. Meskipun di kota ini, nama baik Tina sudah berhasil dibersihkan berkat surat pengakuan dari si pelaku terakhir. Sebelum berangkat, Tina sempat menemui John untuk mengucapkan terima kasih atas semua pertolongannya selama ini. John mengatakan, semua yang ia lakukan semata hanya untuk menegakkan keadilan saja. John berpesan agar Tina dan Anna bisa mendapatkan ketenangan hidup di tempat mereka yang baru nanti. Dan kalau mereka berdua membutuhkan bantuan John lagi, jangan pernah segan-segan untuk menghubungi dirinya. Karena John bersedia membantu mereka berdua, kapanpun dan dimanapun. Karena Tina dan Anna sudah John anggap seperti keluarganya sendiri. Kemudian, film pun selesai.